Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Gita Cahyani, NIM 311191145, kelas 2C Farmasi, Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jurnal penelitian sediaan salep untuk penyakit kulit. Ini hasil review saya ya. Yang pertama yaitu judulnya Isolasi jamur penyebab infeksi kulit dan uji aktivitas anti jamur ekstrak etanol bawang putih, Allium sativum dan lengkuas merah. Penelitinya yaitu Musirna Rahman NST, Emma Susanti dan Sumiati Rahman, tahun 2013. Latar belakang yaitu saat ini penyakit infeksi menjadi masalah yang serius, ditambah lagi dengan semakin meluasnya mikroba terhadap obat-obatan yang ada. Hal tersebut mendorong pentingnya penggalian sumber obat-obatan antimikroba lain dari bahan alam. Tanaman obat diketahui potensial untuk dikembangkan lebih lanjut pada pengobatan penyakit. Nah, di antara tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bawang putih dan lengkuas merah. Bawang putih mengandung senyawa alisin. Alisin memiliki banyak manfaat terutama dalam pengobatan penyakit kulit seperti panu, kudis, kurap, bisul, dan borok dan eksim. Selanjutnya yaitu formula sediaan. Pengujian aktivitas anti jamur ekstrak etanol bawang putih, Allium sativum, dan lengkuas bawang merah, Alpinia purpurata, dengan variasi konsentrasi 1%, 2%, 4%, 8%, 32%, dan 64%. Untuk hasil penelitiannya, terdapat 5 isolat jamur, diantaranya yaitu 1 isolat pada sampel panu, 2 isolat pada sampel kurap, dan 2 isolat pada sampel bisul, dengan ciri mempunyai hifa, spora, dan spora yang berkelompok. Ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak etanol. Pada ekstraksi dilakukan dengan teknik maserasi. Maserasi yaitu penyaringan dengan merendam sampel dalam pelarut yang sesuai pada suhu kamar pada waktu tertentu. Aktivitas anti jamur ekstrak etanol bawang putih dan lengkuas merah terhadap 5 isolat dikategorikan mempunyai aktivitas sedang dengan diameter hambat 10-19 mm. Pada jurnal ini saya tidak menemukan bagaimana evaluasi dari formula sediaan salep tersebut. Judul yang kedua yaitu aktivitas antibakteri salep dengan bahan aktif ekstrak kunyit, kencur, dan tembu giring terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Peneliti Bambang Yunianto Titik Lestari Agus Winarso, tahun 2017. Latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara tropis, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, kaya akan flora dan fauna. Sebagian besar tumbuhan tersebut dapat digunakan sebagai tumbuhan yang berkhasiat obat. Tumbuhan berkhasiat obat yaitu tumbuhan atau bagian dari tumbuhan yang berupa daun, batang, buah, bunga, dan akarnya yang memiliki khasiat sebagai obat dan digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan obat modern maupun obat-obatan tradisional. Salah satunya adalah salep. Masyarakat mulai sadar penggunaan bahan kimia untuk mengatasi masalah kehidupan, terutama masalah kesehatan. Selain biayanya mahal, juga dapat mengakibatkan efek yang kurang baik bagi kesehatan manusia. Untuk formula sediaannya, zat-zat yang banyak diteliti adalah pada ripangnya, yaitu mengandung minyak atsiri 2,4% sampai 3,9%. Juga cinamal, aldehid, asam metil kumarik, asam annamat, etil asetat, dan pentadekan. Rimpang kencur mengandung sineol, paraumarin, asam anisik, gom, pati 4,14%, dan mineral 13,73%. Hasil penelitiannya, hasil uji aktivitas menggunakan metode difusi atau paper disk secara visual dengan cara mengamati zona bening pada media pembiakan.
Nah, menunjukkan bahwa ada perbedaan aktivitas antibakteri dari ketiga jenis salep tersebut. Aktivitas antibakteri tertinggi pada salep dengan bahan aktif dari ekstrak kencur dengan rata-rata zona penghambatan 7.625 mm. Kemudian salep dengan bahan aktif kunyit rata-rata 6.750 mm. Adapun untuk salep dengan bahan aktif temu giring dan salep tanpa bahan aktif atau kontrol negatif dengan rata-rata daya hambat masing-masing 6.125 mm. Pada kedua jenis salep tersebut tidak terjadi aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian. Menurut Murniati 2007, bahwa ekstrak etanol temu giring yang diukur metode difusi menunjukkan hasil bahwa ekstrak etanol temu giring mempunyai daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Urutan aktivitas antibakteri terbaik adalah salep dengan bahan aktif ekstrak kencur, kunyit, dan temu giring. Nah, pada evaluasinya, uji aktivitas bakteri dilakukan dengan dua metode, yaitu metode sumuran dan metode difusi yang mengacu pada uji Kirby dan Bauer. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga dengan judul Pemanfaatan biji mahoni untuk pembuatan salep anti jamur kulit. Peneliti Puji Lestari, Endah Kusuma, Handika Agustina, Lola Ameria, dan Octavianus pada tahun 2013 dengan latar belakang penggunaan obat kimia begitu sangat populer seiring berkembangnya waktu. Berkembangnya banyak yang sudah menggunakan obat-obat untuk mempercepat penyembuhan. Ada juga yang masih menggunakan obat-obat herbal untuk mengobati suatu penyakit. Dan berbagai obat herbal sekarang ini digunakan untuk pengobatan penyakit. Salah satunya yaitu penyakit jamur kulit atau dalam bahasa kesehatannya Tinea corpus. Nah, biji mahoni ini memiliki sifat pahit, dingin, antipiretik atau penurun panas, dan anti jamur. Untuk formula sediaannya, buah mahoni ini mengandung flavonoid dan saponin. Kandungan flavonoidnya berguna untuk melancarkan peredaran darah. Hasil penelitian, penyakit jamur kulit mudah sekali menyerang masyarakat yang tinggal di daerah tropis di mana kelembaban udaranya cukup tinggi. Jamur kulit biasanya berkembang biak pada bagian kulit lembab yang tersembunyi seperti selangkangan, ketiak, sela jemari kaki, lipatan kulit lengan, lipatan kulit. Penelitian buah mahoni untuk ini digunakan sebagai vitamin dan obat-obatan. Pertama kali dilakukan oleh ahli biokimia Dr. Larry Brokes pada tahun 1990-an. Buah mahoni ini mengandung flavonoid dan saponin. Kandungan flavonoidnya berguna untuk melancarkan peredaran darah, terutama mencegah tersumbatnya saluran darah, mengurangi kadar kolesterol dan penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah, membantu mengurangi rasa sakit, pendarahan dan lebam, serta bertindak sebagai antioksidan untuk menyingkirkan radikal bebas. Saponin berguna mencegah penyakit sampar, mengurangi lemak tubuh, meningkatkan sistem kekebalan dan memperbaiki tingkat gula darah, serta menguatkan fungsi hati dan memperlambat proses pembekuan darah. Tanaman ini juga memiliki kemampuan sebagai antigen dengan mengeringkan dan juga dapat mengendapkan protein selaput usus dan membentuk suatu lapisan yang melindungi usus sehingga menghambat asupan glukosa dan laju peningkatan glukosa darah. Pada jurnal ini saya tidak menemukan untuk evaluasi formula sediaannya. Untuk jurnal yang keempat dengan judulnya Daya Iritasi dan Sifat Fisik Sediaan Salep Minyak Atsiri Bunga Cengkeh atau Syzygium aromaticum pada basis hidrokarbon. Peneliti Neneng Rahmalia Izzatul Mukhlishah, Nining Sugihartini, dan Tejo Yuwono tahun 2016. Latar belakang, minyak atsiri bunga cengkeh Syzygium aromaticum dengan senyawa aktif eugenol telah banyak diteliti dan diketahui berkhasiat sebagai antiinflamasi, dan penelitian lanjutan terkait formulasinya terus dilakukan.
Nah, formula yang dikembangkan pada penelitian ini adalah bentuk sediaan topikal atau salep dengan menggunakan basis hidrokarbon atau vaselin, album, dan parafin liquidum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik dan daya iritasi dari sediaan salep minyak atsiri bunga cengkeh atau MABC jika digunakan basis hidrokarbon. Formula sediaannya bahan F1, F2, dan F3 dengan konsentrasi F1 minyak cengkeh 5, F2 10, dan F3 15%. Pada vaselin F1-nya 85,5, pada F2-nya 81, dan F3-nya 76,5. Untuk parafin liquidum F1-nya 9,5, F2 9, dan F3 8,5. Untuk hasil penelitiannya, peningkatan konsentrasi minyak atsiri bunga cengkeh dalam sediaan salep menyebabkan peningkatan daya sebar dan daya lekat antara konsentrasi 5% F1 dan 15% F3, serta pada pH terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan. Nah, hasil percobaan menunjukkan bahwa basis salep hidrokarbon ini konsentrasi 5% F1, 10% F2, dan 15% F3 tidak menimbulkan iritasi pada kulit marmut. Untuk evaluasinya, salep dari ketiga formulasi ini kemudian dievaluasi sifat fisiknya, meliputi daya sebar, daya lekat, dan pH. Selain itu, dievaluasi juga sifat iritatifnya pada kulit dengan menggunakan hewan uji marmut jantan dengan metode dry test. Data percobaan yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik dengan taraf kepercayaan 95%. Uji statistik dengan uji LSD menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara formulasi. Semakin tinggi konsentrasi MABC menyebabkan makin besar daya sebar dan daya lekatnya antara F1 dan F3. Namun, pada uji pH setelah dilakukan uji Kruskal-Wallis untuk masing-masing formula ternyata tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Hasil uji iritasi dry test menunjukkan pula bahwa salep basis hidrokarbon dengan konsentrasi MABC 5%, 10%, dan 15% tidak menimbulkan efek iritasi. Dan yang untuk yang terakhir yaitu judulnya formulasi dan evaluasi salep ekstrak daun gulmasiam atau Chloromolaena odorata dengan variasi basis salep. Peneliti A. Hasrawati, Yasir Pamir, Aztriana, A. Mumtihanah Musyrid tahun 2019. Latar belakang: luka merupakan cedera fisik yang mengakibatkan robekan dan kerusakan jaringan kulit. Penyembuhan merupakan proses alami tubuh dalam regenerasi kerusakan jaringan kulit di epidermal. Namun, tingkat penyembuhannya sangat lambat dan memungkinkan adanya infeksi mikroba. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan luka adalah dengan menggunakan bahan alam seperti gulmasiam. Nah, formula sediaannya 400 gram serbuk gulmasiam dimasukkan ke dalam wadah berisi etanol 70%, lalu disimpan selama 3 hari. Ekstrak cair disaring hingga diperoleh maserat filtrat 1 dan residunya diremaserasi dengan prosedur yang sama hingga diperoleh maserat filtrat 2. Maserat digabungkan filtrat 1 dan filtrat 2 dan diuapkan dengan vakum operator hingga diperoleh ekstrak kental dan dihitung persen endemen ekstrak. Untuk hasilnya, ekstrak daun gulmasiam yang digunakan dalam formulasi sediaan salep diperoleh melalui ekstraksi dengan metode maserasi karena merupakan metode sederhana dan tanpa pemanasan sehingga kandungan senyawa ekstrak tidak rusak. Dan ekstrak daun gulmasiam selanjutnya diformulasikan ke dalam sediaan salep dengan menggunakan 4 basis yaitu hidrokarbon, vaselin kuning, absorpsi lanolin, larut air PEG 400 dan PEG 4000 dan emulsi. Pembuatan salep ekstrak daun gulmasiam menggunakan metode pencampuran dan peleburan. Setelah salep dibuat, dilakukan uji kestabilan dengan kondisi dipercepat yaitu dengan pemaparan suhu 5 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius selama 12 jam sebanyak 10 siklus.
Nah, untuk evaluasinya yaitu pengamatan organoleptik, dilakukan pengamatan warna, bau, dan konsistensi sediaan salep. Uji homogenitas, sejumlah salep dioleskan pada plat kaca lalu diamati homogenitasnya. Uji pH, 1 gram salep dan diencerkan dengan 10 ml Aquades, kemudian diukur pH-nya menggunakan pH meter. Pengukur daya sebar, sebanyak 0,5 gram salep diletakkan di antara dua lempeng objek transparan yang diberi beban 100 gram. Pengukuran diameter daya sebar dilakukan setelah salep tidak menyebar kembali atau kurang 1 menit setelah pemberian beban. Pengukuran viskositas. Viskositas diukur sebelum dan sesudah penyimpanan, dipercepat dengan menggunakan viskometer Brockfield dengan spindle 7 pada 50 putaran per menit atau RPM. Penentuan sifat aliran. Sediaan salep diaduk selama 60 detik lalu dituangkan ke dalam gelas piala 100 ml. Kemudian viskositasnya diukur pada kecepatan 5, 10, 20, 30, dan 50 RPM. Sifat aliran ditentukan dengan membuat reogram hubungan antara shearing stress atau tekanan geser dengan rate of shear, kecepatan geser. Tekanan geser dinyatakan dalam satuan di Dn cm2, sedangkan kecepatan geser dinyatakan dalam putaran per menit atau RPM. Uji kestabilan. Evaluasi kestabilan salep dari sediaan ekstrak etanol dari daun gulma siam dengan jenis basis salep yang berbeda dilakukan sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat. Penyimpanan dipercepat pada suhu antara 5 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius, masing-masing 12 jam selama 10 siklus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.